Yang kami hormati Bapak Imam Salat Subuh rahimahullah, juga kepada saudara DKM, Institut Ikhwan, Pak RT, Pak RW, dan saudara Subuh sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita sudah sampai pada bagian-bagian ujung dari Ramadan kita. Kadang suka ada yang nanya, harus gembira atau harus sedih? Yang mau gembira boleh, karena sebentar lagi selesai Ramadan. Yang mau sedih juga silahkan, sebagaimana para Rasul dan para sahabat menghadapi akhir Ramadan. Yang penting semua diniati dengan niatan yang baik, karena Rasulullah dan para sahabat juga mengakhiri Ramadan dengan dua perasaan itu. Karena di hari kemenangan, hari Idul Fitri itu kita dianjurkan untuk berbahagia, bergembira. Walaupun nggak boleh mudik, kita berbahagia. Tapi juga bersedih karena mau meninggalkan bulan Ramadan. Jadi tidak perlu dijadikan polemik. Yang kedua, jemaah sekalian, alhamdulillah, sebelum masuk pada bagian intinya, saya ingin menasehati diri saya sendiri, semoga juga bermanfaat buat jemaah sekalian, terkait dengan Ramadan ini sebagai syahrul Quran. Kalau Ramadan ini adalah bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Sedikit memotivasi diri, semoga juga memotivasi jemaah sekalian, bahwa Rasulullah banyak sekali memberikan motivasinya buat kita semua terkait dengan Al-Quran. Saya ingin membuka dengan beberapa yang Rasulullah motivasikan kepada kita, semoga bermanfaat. Karena Al-Quran itulah ruh dan jiwa dari keberagamaan kita. Baik, jemaah sekalian, rahimahullah, terutama kaitannya dengan kewajiban Al-Quran. Kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah gemar membacanya. Semoga di bulan Ramadan ini minimal 1 kali kita baca Al-Quran. Sebagai bukti bahwa kita cinta pada Al-Quran. Dan Rasulullah pernah memberikan motivasi besarnya agar kita bersemangat dalam membaca Al-Quran. Kadang-kadang kita kalau nggak dimotivasi kurang bersemangat. Apalagi kita bukan orang Arab, ya, yang memang pada dasarnya memang tidak menguasai bahasa Arab. Berbeda dengan misalkan tokoh Quraisy dulu namanya Abu Sufyan. Ya, masuk Islam di usia senja. Begitu masuk Islam dia langsung pintar bahasa Arab. Karena orang Arab langsung bisa bahasa Al-Quran. Karena dia orang. Kalau kita kan dari kecil Islam belum tentu lancar baca Al-Quran. Sehingga kadang menjadikan kita berat. Malu lagi ya kalau ketahuan orang. Nah, untuk itu Rasulullah memberi motivasi. Semoga kita termotivasi. Ya, kalau termotivasi syukur, kalau enggak, karena ini Rasulullah yang memotivasi kita. Yang pertama, jemaah sekalian, Rasulullah menyampaikan, man qara'a harfan min kitabi, atau man qara'a harfan min kitabi. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabku Al-Quran, falahu hasanatun, maka baginya kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalih. Dan setiap kebaikan dilipat gandakan dengan 10. Kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, wa lam harfun, wa mimun harfun. Aku enggak mengatakan kalau alif lam mim itu satu huruf, kata Rasulullah. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Coba nanti di rumah ya, baca Al-Fatihah dihitung
berapa huruf. Walaupun agak kurang kerjaan ya. Tapi coba dihitung, kita kan suka ngitung-ngitung matematika. Dihitung berapa banyak, berapa pahala yang Allah janjikan buat kita. Ya dikalikan 10-nya, itu kalau hari-hari biasa. Kalau hari-hari Ramadan, kan katanya dilipat gandakan jadi 70 kalinya. Jadi satu huruf nilainya 700. Berapa banyak? Insya Allah banyak sekali. Makanya berbahagia Pak Imam. Banyak membaca Al-Quran. Ya. Cobalah Alhamdulillah apa Al-Fatihah ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin dan seterusnya. Bayangkan kalau semalam atau sehari 1 juz. Bayangkan kalau sebulan kita khatam, berapa banyak huruf Al-Quran yang kita baca, berapa banyak kebaikannya. Dan ini hari Ramadan, berapa banyak Allah gandakan. Ini yang pertama motivasi. Tapi kan saya nggak lancang, baca Quran saya belepotan, bahasa Inggrisnya gatal-gatal. Nggak apa-apa, Rasulullah juga tahu bahwa nanti akan ada umatnya yang tidak lancar baca Quran. Rasulullah juga mengatakan demikian. Alladzina yaqra'una al-Qur'an wa huwa mahirun masyaqatil kiram. Bagi orang-orang yang baca Qur'annya lancar, tajwidnya benar, karena perintah baca Quran untuk dengan tajwidnya di Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Yang bilang wajibul Qur'ana tajwid. Jadi kalau yang lancar, suaranya enak, bacanya bagus, derajat dia masyaallah firomil. Kedudukannya kayak para malaikat yang membersamai Allah terus ibadahnya. Jadi ayo memperlancar bacaan kita. Berapapun usia kita sekarang. Karena kata Rasulullah, kedudukan kita yang baca Quran lancar itu seperti para malaikat yang selalu ada sebagai Allah. Bukan mentang-mentang setara malaikat kemudian seenaknya sendiri. Tapi itu motivasi dari Rasulullah. Walladzina yatata'ta fi, dan orang-orang yang baca Qurannya masih bata-bata, panjang pendeknya masih salah dan lain-lain, tidak apa-apa. Kata Rasulullah, orang baca artinya dua kebaikan. Jadi kalau benar pahalanya sama seperti malaikat, tapi kalau salah pahalanya dua. Milih yang satu apa yang dua? Ya kalau nggak dua minimal satu. Ini yang kedua, yang terakhir ini banyak yang terakhir. Dan kalau dengan motivasi ini kita nggak tertarik, menurut saya kurang. Karena ini terkait dengan nasib kita di yaumil qiyamah nanti. Kata Rasulullah, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena nanti Al-Quran sekalian akan datang di hari kiamat untuk memberi syafaat, pertolongan, pembebasan. Buat siapa? Li ashabi. Untuk sahabatnya. Siapa sahabatnya Al-Quran? Ya, orang-orang yang hobinya membaca Al-Quran, yang lisannya basah dengan bacaan Al-Quran. Dosa kita banyak, hampir-hampir. Ya, otomatis kalau dihitung secara amal, mayoritas kita masuk neraka. Ya, hampir-hampir, kecuali sedikit. Kita butuh syafaat. Ada syafaat dari Rasulullah, ada juga syafaat dari Al-Quran. Al-Quran akan datang satu-satu membela di hadapan Allah buat para sahabatnya. Nah, kalau ini masih nggak tertarik, banyak istighfar. Baik, jemaah sekalian. Nah, ini karena terkait Ramadan, maka yang biasanya kita bicara kronologi sejarah, kali ini kita mengambil pelajaran ya, dari firman Allah Al-Quran tentang sebuah peristiwa ya, yang terkait juga dengan bulan Ramadan. Semoga kita pandai mengambil pelajarannya. Karena Al-Quran diturunkan
buat memberi pelajaran bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran. Baik, ibu sekalian, al-ain beratur min ghazwatil Hunain. Jadi mengambil pelajaran dari peristiwa atau peperangan Hunain. Sudah sering dengar cerita perang Hunain belum jemaah sekalian? Kalau perang Badar sering ya. Perang Badar itu perang pertama kali ya, di zaman Rasulullah setelah hijrah ke Madinah. Perangnya di bulan Ramadan. Jadi Allah itu banyak memerintahkan Rasulullah bersiap-siap memerangi musuhnya itu di bulan Ramadan. Kenapa enggak di luar bulan Ramadan sih? Kan bisa sambil minum kan gitu ya. Ya nggak tahu, Allah lagi ingin menguji umatnya. Jadi 300 pasukan Muslim berhasil mengalahkan 1.000 orang-orang Quraisy. Sebenarnya bukan pasukan, mereka nggak siap berperang. Tapi Allah menangkan. Allah menangkan 300 lawan 1.000. 300 pasukan sipil, mungkin kayak Pam Swakarsa gitu ya, sipil yang tidak dipersiapkan perang, tapi akhirnya bertemu dengan pasukan Quraisy yang siap perang. Panglimanya waktu itu Rasulullah langsung orang-orang Quraisy Abu Sufyan menang. Jadi pengalaman pertama berperang tidak siap sedikit menang. Kira-kira kayak apa bangganya dan yakinnya. Sejak itu kaum muslimin tidak pernah merasa lagi takut. Karena yakin Allah akan menolong. Karena Rasulullah doanya begitu, ya Allah, kalau yang sedikit ini tidak mau menangkan, Rasulullah itu bukan engkau tidak akan lagi disembah. Ini doanya Nabi. Maaf, mempetak komplit. Allah ini kalau kalah, ya sudah selamanya nggak akan disembah. Kan kaum muslimin cuma itu-itunya, tapi dimenangkan. Itu yang jadi dalil kata beberapa ulama, boleh kita doa yang umum kalau pantas. Kalau sudah pantas. Ya Allah, kalau anakku nggak diterima, kuliah di bumi, maka selamanya nggak akan disembah. Nah, orang yang lain masih banyak tuh, begitu. Oke, ini yang pertama. Yang kedua perang Uhud. Perang Uhud juga unik, sudah agak banyak, ya, karena tambah setahun, 2 tahun kedua, sekitar 1.000 kaum muslimin melawan 3.000. Bandingannya masih 1:3. Rasulullah pasukannya sempat kocar-kacir karena diiming-imingi harta rampasan. Ini strateginya Khalid bin Walid sebelum masuk Islam saat ini. Jadi pasukan panah Rasulullah begitu kuat, tapi itu di bukit. Nah di bawah bukit itu harta yang di bawah itu ditaruh di situ. Pasukan Quraisy pergi karena diserang. Nah kaum muslimin sekian lama nggak punya hartanya dirampas kan di Mekah. Begitu ada harta rampasan di bawah banyak, ada ghanimah. Ghanimah itu bahasa Inggrisnya ghanimah. Karena di situ ada nikmat. Jadi ternyata pasukan Rasulullah saja begitu ada harta itu goyah pikirannya di masyarakat. Kita nggak membayangkan kalau zaman sekarang ya. Itu kan ada Rasulullah di situ. Rasulullah sudah bilang apapun yang terjadi nggak boleh kemana-mana. Itu Nabi di situ. Nggak pakai jauh di sekitar mereka. Begitu ada harta di bawah, ada BLT, rebutan, pasukan turun semua. Rasulullah ditinggalkan, lupa dengan Nabi. Jadi diserang dari belakang oleh Khalid bin Walid, hampir saja kalah. Rasulullah giginya tanggal berapa, kupinya sobek dan seterusnya. Tapi akhirnya Allah menangkan. Cerita panjang tentang Uhud ini diceritakan panjang lebar untuk kita ambil pelajaran di surah Al-Anfal. Ceritanya lebih panjang daripada cerita perang Badar.
Allah ingin mengajak kita banyak mengambil pelajaran dari kekalahan. Ada perang yang lebih dahsyat lagi jemaah sekalian. Itu perang yang namanya perang Mu'tah. Ini perang pertama lawan Romawi. Yang sebelumnya orang Arab tidak dikenal di dalam geopolitik internasional waktu itu. Tidak dikenal di kalangan dunia sebagai kekuatan hebat. Melawan Romawi yang waktu itu super power. Ya kayak mungkin Kelurahan Jatisari melawan Amerika Serikat gitu. Siapa Jatisari, siapa Amerika. Jadi Romawi waktu itu pasukan 200.000, kaum muslimin cuma 3.000. Tapi menang jemaah sekalian. Dahsyat pokoknya. Sejak itulah kemudian dunia mengenal ada dunia baru namanya orang-orang Udik, orang-orang Badui Arab yang ternyata mampu mengalahkan pasukan Romawi ya. Super canggih dan super banyak. 1 lawan 70 orang. Sejak itulah kemudian kaum muslimin yakin tidak akan mudah dikalahkan. Bayangkan 3 lawan 200. Nah, peristiwa Hunain ini terjadi ya, pada tahun 8 Hijriah. Setelah peristiwa Fathu Makkah. Fathu Makkah itu peristiwa mudiknya Rasulullah. Waktu itu belum ada cekatan, jadi Rasulullah bebas mudik. Rasulullah bebas mudik. Ini kamu ngepasin ya. Nah, jadi Rasulullah mudik bersama dengan 10.000 pasukan dari Madinah. Mudiknya pakai apa? Ya jalan kaki. Jalan kaki, pakai kuda, pakai unta. Berapa lama perjalanan? 14 hari. Yang pernah haji umroh tahu di mana medannya. Mekah, Madinah berjarak sekitar 450 sampai 500 km. Ya. Dalam kondisi nggak ada banyak tanaman, nggak ada rest area, apa namanya, asoman dan lain-lain. Mereka pergi mudik itu juga di bulan Ramadan. Jadi mungkin orang Indonesia mudik karena Rasulullah pernah mudik di bulan Ramadan. Mereka berangkat tanggal 16 Ramadan, bukan? Tengah Ramadan menjelang akhir Ramadan. Bukan tanggal 16, tanggal 12. Salah sedikit. Tanggal 12 Ramadan berangkat, 14 hari tanggal 26 Ramadan sampai di Mekah. Tapi Allah takdirkan tidak ada pertempuran di sana. Ya, 10.000 datang ke Mekah dari seluruh penjuru sehingga orang-orang Mekah begitu melihat kaum muslimin semua berbaju putih mengatakan sudah tidak ada lagi kesempatan orang Quraisy untuk melawan dan tidak mungkin menang. Maka kemudian kebanyakan mereka masuk Islam. Allah berikan dalam Rasulullah wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Setelah perang menang apa yang dilakukan? Fasabbih bihamdi rabbik. Jadi kalau habis menang kita disuruh bertasbih. Bukan kemudian teriak-teriak tidak jelas. Apalagi bermaksiat. Fasabbih bismi rabbika. Gimana? Wastaghfir ya. Kemudian kita disuruh untuk istighfar. Innahu kana tawwab. Nah, peristiwa Fathu Makkah ini menjadikan seluruh Jazirah Arab ya, mayoritasnya sudah di bawah kekuatan Islam itu. Rasulullah sudah pulang kampung, Mekah ditaklukkan, sehingga kemudian di tradisi orang Arab zaman dulu, bahkan bukan cuma orang Arab, ada ahli sejarah yang menuliskan, bahkan orang-orang Kristen sebelum munculnya Islam, mereka juga punya tradisi ibadah haji. Ya, orang-orang Nasrani sebelum turunnya Islam, sebelum munculnya Islam itu, mereka juga berhaji ke Baitullah yang ada di Mekah. Karena semua agama yang mengikut pada agama Ibrahim
atau disebut agama Ibrahimi itu melaksanakan ibadah haji, termasuk Yahudi. Itu sebelum Islam datang. Tapi begitu Islam datang, nabinya bukan Bani Israel, mereka nggak mau lagi. Ya, karena dianggap syariat haji itu bukan dari keturunan Bani Israel. Jadi setelah Islam datang, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak mau lagi melakukan ibadah haji. Sehingga menguasai kota Mekah adalah menguasai pusat ibadah yang dilakukan oleh semua umat-umat agama besar waktu itu. Ya, Ummul Qura, makanya Mekah disebut sebagai Ummul Qura. Nah, penguasaan kota Mekah inilah yang kemudian menjadi ketakutan orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulullah. Sehingga muncul isu waktu itu di mas kalian, muncul isu bahwa orang-orang Bani Hawazin dan Bani Thaqif menyiapkan pasukan besar untuk menyerang Rasulullah yang ada di Mekah. Jadi muncul isu. Kenapa disebut isu? Karena perlu dikonfirmasi oleh Rasulullah benar tidaknya. Maka kemudian Rasulullah utus seorang pasukannya beberapa untuk melihat benar tidak Bani Hawazin dan Bani Thaqif itu menyiapkan pasukan di sebuah lembah yang bernama Lembah Hunain. Ya, Lembah Hunain itu ada di antara kota Mekah dan kota Taif. Kota Taif ini termasuk kota yang subur. Sampai sekarang di Saudi, di sana banyak tempat ini wisata, tempat bermain kayak rumah dan lain-lain. Orang-orang Mekah itu kalau main kayak di Dufan ke Taif, ya, ke kota baru. Baik, setelah dicek ternyata benar jemaah sekalian bahwa orang-orang Bani Hawazin dan Bani Thaqif punya pasukan banyak. Ada yang menghitung ahli sejarah diperkirakan sekitar 12.000. Sekitar 12.000 orang dengan persenjataan lengkap siap untuk berperang memerangi Rasulullah SAW. Nah, karena mendengar kabar tersebut mau diserang, maka Rasulullah mengumumkan kepada para sahabat, ya, kita siap-siap untuk menghadapi kaum Hawazin dan Bani Thaqif atau kaum Thaqif, suku Hawazin dan suku Thaqif. Nah, ketika diserukan seperti itu, berapa lama dari penaklukan kota Mekah? Jadi, Fathu Makkah itu tanggal 28 Ramadan, tanggal 26 Ramadan, dan keberangkatan menuju ke Hunain itu tanggal 10 Syawal. Jadi cuma 2 pekan. Setelah Syawalan lah gitu ya, setelah Syawalan kemudian siap-siap berangkat. Jadi tidak ada jeda istirahat bagi orang-orang Medina yang sudah jalan jauh capek. Ya kalau kita Nabi istirahat dulu kayak gitu ya kan, baru sebentar. Tapi para sahabat tidak, begitu Rasulullah siap-siap, mereka siap. Nah, mereka pun berjalan. Waktu itu tidak hanya 10.000 jemaah sekalian, karena ada orang-orang Mekah yang sudah masuk Islam, sekitar 2.000 orang di bawah kepemimpinan Abu Sufyan. Jadi pasukan Muslim ada 12.000. Nah, mereka mengingat peristiwa Badar. Nah, di perang Badar kita 300 menang lawan 1.000 kok. Di peristiwa Uhud, walaupun terseok-seok tapi akhirnya menang. Dan mereka mengingat peristiwa Mu'tah. Nah, di perang Mu'tah, kita 3.000 menang lawan 200.000. Nah, hari ini kita 12.000. Musuh juga sekitar 12.000. Kalau 3.000 lawan 200.000 saja menang, apalagi 12.000 lawan 12.000. Nggak bakalan kalah deh. Itu pokoknya pasti menang, nggak bakalan kalah. Jadi kaum muslimin merasa yakin dan bangga dengan jumlah yang banyak. Nah, kemudian Allah kisahkan peristiwa ini di sekalian di surat At-Taubah ayat 25. Ini yang akan coba kita tadabburi singkat saja. Baik, Allah berfirman, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Fi mawatin katsirah wa yawma Hunain.
Sungguh Allah telah menolong kalian semua dalam banyak pertempuran. Wa yauma Hunain, termasuk juga dalam peristiwa di Hunain. Di peristiwa Hunain ini Allah rekam dalam surat At-Taubah ayat 25. Ada apa di Hunain? Ini yang harus kita ambil pelajaran. Id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Allah, id a'jabatkum kasratukum. Ketika kalian karena jumlah yang banyak, kemudian ujub. Ujub itu apa? Sombong. Merasa tidak mungkin kalah karena jumlah yang besar. Meniadakan peran Allah. Seolah kemenangan mereka ditentukan oleh jumlah yang banyak, kehebatan mereka. Allah tidak disertakan dalam aspek menang di sini. Ketika kalian merasa bangga diri dengan jumlah yang banyak. Tapi Allah lanjutkan, falam tughni ankum syai'an. Tetapi jumlah yang banyak itu tidak memberikan manfaat apapun kepada kalian. Wa daqat 'alaikumul ardh. Kemudian bumi menjadi sempit. Bima rahubat tsumma wallaytum mudbirin. Kemudian kalian lari tunggang-langgang. Jadi jemaah sekalian, orang-orang yang ujub lalai, merasa hebat, biasanya memang nggak siap. Biasanya memang nggak siap. Kalau di pertarungan tinju, orang yang jagoan itu biasanya sesumbarnya hebat ngomong di depan, sekali gebuk jatuh dia. Nggak waspada. Di mana-mana orang belagu itu nggak waspada. Orang belagu itu nggak waspada. Ini mohon maaf nih bahasanya, disesuaikan bahasa kita. Waktu itu para sahabat digambarkan oleh Allah juga dalam tanda kutip belagu dengan jumlah yang besar. Nggak mungkin kalah. Nah, orang di Mekah 3.000 lawan 200.000. Menang tuh. Nah ini imbang 12.000 sama 12.000 pasti menang. Wow, nggak waspada. Begitu sampai di lembah Hunain apa yang terjadi? Digambarkan tiba-tiba pasukan panah orang-orang Khawazin dari atas. Lembah itu ada bukitnya, ini di tengah-tengahnya. Jadi dikerutukin pakai panah sama batu dari atas. Lagi belagu begitu diserang. Panik jemaah sekalian. Digambarkan tsumma wallaytum mudbirin, kemudian kalian lari tunggang-langgang. Jadi 12.000 pasukan yang habis dalam tanda kutip belagu ini lari kucar-kacir jemaah sekalian. Kenapa kucar-kacir? Para ahli sejarah, Ibnu Hisham menuliskan yang bertahan dengan Rasulullah itu hanya sekitar 80 sampai 100 orang saja. Dan mayoritasnya adalah ahli Badar. Orang yang hadir di peperangan Badar. Memang perang Badar ini ya mereka nggak siap tapi menang, jadi orangnya teruji. Makanya kata Rasulullah, ya, bagi Ahlul Badar, apapun yang mereka lakukan setelah itu Allah maafkan. Karena gara-gara mereka lah kemudian Islam tegak selamanya. Karena kalau waktu itu kalah ya selesai. Nah, dan ternyata yang bertahan di medan Hunain itu hanya sekitar 80 sampai 100 orang yang mereka sebagian besarnya adalah yang ikut di peperangan Badar. Nah, sekalian, di situ ada Umar bin Khattab, di situ ada Abu Bakar, di situ ada Utsman, ada Ali, banyak seluruh sahabat hebat ada di situ. Di situ ada Nabi. Udah diabaikan, jangan lari, bodoh amat. Takut jemaah sekalian, ya kayak mahasiswa demo, ya tiba-tiba diserang pakai water cannon, kan panik. Coba mahasiswanya pegang water cannon, kan sambil cari serang water cannon gitu. Nah ini ceritanya, tiba-tiba diserang dari atas tanpa siap-siap, ya, dan mereka ketakutan. Ya, zaman dulu perang kalau sudah diserang pakai panah dari atas itu susah sekali, nggak ada tempat berlindung, jadi mereka lari. Ya, kayak orang ditembakin sniper kan bingung, yang nembak dari mana kita nggak tahu gimana kenaannya. Rata-rata orang itu kemudian lari dan berlindung, dan itu yang terjadi di peristiwa Hunain.
Padahal lari dari peperangan itu hal yang sangat dilarang dalam Islam. Kecuali untuk strategi mundur. Dan ini yang terjadi. Jadi kaum muslimin mendapatkan pelajaran besar waktu itu gara-gara belagu, sombong, merasa hebat, ya, tidak waspada, akhirnya digebuk oleh orang-orang Hawazin, orang-orang sakit, dan mereka lari meninggalkan. Dan Rasulullah di sini penting sekali nanti. Rasulullah kemudian menyuruh kepada Ali bin Abi Thalib, sepupunya, dan menyuruh kepada pamannya yaitu Abbas bin Abdul Muthalib untuk memanggil kembali mereka. Ali disuruh untuk memanggil orang-orang dari Madinah, ya, orang-orang Ansor, ya, mengingatkan, ya Ansor, apakah kalian akan pergi dari Medan di mana ada Rasulullah yang kalian tolong ketika datang ke Madinah? Nah, ketika dipanggil oleh Ali, sebagian balik lagi, sebagian putar balik, ya, sebagian putar balik, kayak di Cikarang, ya, sebagian suruh putar balik. Nah, sebagian putar balik ikut ke medan perang itu, sebagian tetap lari, sebagian besar tetap lari, takut, bingung. Kemudian Abbas bin Abdul Muthalib mengajak orang-orang Mekah, orang-orang Muhajirin yang ikut dalam peristiwa bai'ah di Baitul Ridwan. Wahai orang-orang Muhajirin yang ikut berbai'ah di Baitul Ridwan, bukankah kalian sudah berjanji untuk sam'an wa ta'atan kepada Rasulullah? Diingatkan, bernostalgia dengan masa-masa indah waktu itu. Dan mereka akhirnya sebagian kembali lagi. Dan itu perang berkecamuk lagi, dan akhirnya Allah menangkan. Ya, karena di awal ayat ini disebutkan di mawatin katsiratin wa yauma Hunain. Kalian banyak dimenangkan termasuk di perang Hunain. Jadi endingnya perang Hunain adalah menang. Ini pertanyaannya adalah bagaimana kemudian mereka yang tadinya kotor-kotor menjadi menang. Nah, ini yang menjadi pelajaran penting buat kita ini. Nah, di ayat 26-nya disebutkan demikian. Mohon maaf saya lupa ini. Saya lupa nyantumin terjemahannya. Nanti dibuka aja di Al-Quran ya. At-Taubah ayat 25-26. Surat yang tidak menyertakan basmalah di dalamnya. Baik. Kemudian di ayat 26 Allah lanjutkan. Nah, ini kuncinya di sini jemaah sekalian. Kunci menghadapi krisis, kunci menghadapi kondisi panik, kunci menghadapi kondisi sangat sulit ya buat kita semua. Summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minin. Kemudian Allah turunkan as-sakinah, ketenangan kepada Rasulullah dan kepada orang-orang beriman. Jadi kunci dalam menghadapi problem berat apapun, kondisi krisis kayak apapun jemaah sekalian, hal pertama yang harus kita miliki adalah ketenangan. Kalau nggak tenang, jadinya panik kayak pasukan yang disergap tadi. Mau ditagih oleh debt collector galak kayak apa, tenang dulu, jangan panik. Dengan tenang jemaah sekalian, kita bisa berpikir realistis, kita bisa berpikir logis, mengurai persoalan untuk mencari solusi. Karena kuncinya ada di ketenangan hati dan pikiran. Dan itu yang Allah berikan. Jadi begitu diserang oleh pasukan Hawazin, pasukan Thaqif itu, Rasulullah dianugerahi ketenangan dalam hati dan orang-orang beriman yang 80 orang itu diberikan ketenangan. Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minin. Ketenangan. Makanya kemudian Rasulullah mengkonsolidasi lagi pasukan. Menyuruh Ali bin Abi Thalib memanggil pasukan yang kocar-kacir. Mungkin nggak semuanya, tapi sebagian nggak apa-apa. Dan ternyata dapat sebagian. Abbas bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga mengajak orang-orang Muhajirin untuk kembali. Orang-orang Mekah saudara-saudaranya untuk kembali dan sebagian kembali. Yang hebat, ada yang baru masuk Islam 2 pekan.
Kan yang masuk Islam setelah Fathu Makkah baru 2 pekan. Ini hebatnya orang Mekah ya. Baru 2 pekan diajak berperang mau. Ya, karena mereka memang terbiasa dengan peperangan. Abu Sufyan itu tidak termasuk orang yang lari tunggang-langgang. Sehingga orang-orang meyakini keislaman Abu Sufyan adalah keislaman yang benar. Karena dia tidak lari. Diserang begitu tidak lari. Dia panglima, biasa jadi panglima. Jadi nggak biasa lari. Jadi dengan tenang itulah kemudian Rasulullah mengkonsolidasikan pasukannya, memerintahkan Ali memanggil pasukan yang lari, yang dari Ansor, dari Madinah, kemudian Abbas memanggil kembali para orang-orang Muhajirin. Dan akhirnya sebagian pasukan kembali lagi. Tidak dijelaskan berapa jumlah yang kembali. Ya, tidak dijelaskan. Sehingga saya juga nggak mau ngarang-ngarang. Ya, kira-kira berapa gitu ya. Nah, kemudian kunci yang kedua adalah wa anzala junudan lam tarau. Ini yang penting nih jemaah sekalian. Wa anzala junudan lam tarauha, dan Allah turunkan pasukannya lam tarauha yang kalian tidak lihat. Kira-kira pasukan apa ini? Pasukan siluman. Pasukan malaikat. Malaikat inilah yang Allah turunkan pula di peristiwa Badar. Jadi dalam peristiwa Badar, orang-orang Quraisy yang kemudian tertawan itu, ditawan itu, orang-orang Quraisy yang ditahan itu, kemudian mengatakan kepada kaum muslimin, itu siapa pasukan yang berbaju putih, yang berperang tidak kenal lelah, dan tidak ada takutnya. Para sahabat bingung, nah, ada itu yang seperti itu. Tapi mereka melihat. Para sahabat sendiri nggak melihat. Tapi pasukan musuh melihat ada pasukan berbaju putih yang demikian dahsyat hebatnya, namanya malaikat yang nggak ada matinya. Wa anzal junudan lam tarawha wa adzaba alladzina kafaru. Dan diazablah orang-orang kafir itu. Dzalika jazaa'ul kafirin. Itulah balasan bagi orang-orang yang kafir. Jadi jemaah sekalian, kesuksesan hidup, keberhasilan, kemenangan dan lain-lain itu bukanlah karena hebatnya kita. Bukanlah karena titel kita yang berderet panjang sampai lebih panjang dari nama aslinya. Ada ya, nama aslinya karena orang dulu cuma satu kata, tapi gelarnya panjang banget, sampai 2 baris. Kemudian kita mengatakan bahwa keberhasilan saya karena saya banyak menimba ilmu dan banyak gelarnya. Nah, hati-hati nanti peristiwa Hunain terulang. Nah, tiba-tiba kita menghadapi kesulitan yang berat dalam kondisi ujur, kita kocar kacir nanti. Alhamdulillah keberhasilan ini karena kesungguhan jemaah sekalian dalam menghimpun infak dan lain-lain. Hati-hati nanti peristiwa Hunain terulang. Karena sesungguhnya kemenangan itu adalah karena wa anzala junudan lam tarawha, karena Allah turunkan bantuan yang kadang kita sendiri tidak tahu, tidak melihat. Murni karena Allah berikan kemenangan. Kita memang berusaha, tapi endingnya adalah keputusan Allah. Maka kita diperintahkan untuk tawakal. Kalau sudah berusaha, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Para sahabat yang ujuk waktu itu tidak tawakal, mengira bahwa kemenangan adalah dikarenakan kehebatan dan kesuksesan. Ini yang pertama dari sekalian.
cukup. Mas mau beli mobil lagi cukup. Kadang Allah sedikit kasih kita, tapi pas kita butuh Allah beri. Yang penting kan itu sebetulnya. Ya kalau dikasih banyak ya bersyukur juga. Ya Allah kenapa dikasih banyak sih? Saya cuma minta cukup. Lalu amat ya. Ini yang pertama. Jangan pernah kemudian merasa bahwa kesuksesan yang kita dapatkan itu karena kehebatan kita. Ya, mudah saja Allah ambil semuanya. Allah cuma kirimkan corona, tiba-tiba yang tadinya bos itu tiba-tiba kemudian jadi tukang ojek banyak. Corona kan nggak kelihatan, tahu ada atau enggak. Tapi kemudian hancur leburlah apa yang puluhan tahun kita bangun. Ya. Mudah saja bagi Allah untuk mengambil semuanya. Nah, terus di mana hebatnya kita? Ini yang pertama aja Mas. Yang kedua, Ramadan jangan kita jadikan sebagai alasan untuk kemudian tidak bersemangat. Bahkan justru peristiwa besar itu terjadi di bulan Ramadan. Ya kayak tadi, Rasulullah kemudian diperintahkan Allah untuk memasuki kota Mekah justru di bulan Ramadan. Susah tentunya, sulit tentunya. Tapi itu membuktikan bahwa hampir semua peristiwa besar, perang Badar, perang Uhud, ya, termasuk peristiwa Fathu Makkah itu terjadi di bulan Ramadan. Sehingga betul ada yang disebut an-naum shaimun Ramadan. Ini dalil yang paling terkenal ini. Tidurnya orang berpuasa adalah satu Ramadan, an-naum shaimun ibadah. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Itu bandingannya daripada bermaksiat. Ya kalau bisa melakukan kebaikan yang banyak ya jangan banyak tidurnya. Kemudian jadi alasan terus. Kita lagi ibadah nih. Boleh lah ya kalau sekali-kali. Tapi kalau terus-terusan gimana di dapur ya gimana dengan keluarga dan lain-lain. Jadi Ramadan tidak jadi alasan bagi kita untuk kemudian meninggalkan aktivitas yang biasa kita lakukan. Dan yang terakhir teman sekalian, jangan pernah mengandalkan kehebatan itu dari jumlah yang banyak. Ya, dari jumlah yang banyak. Karena apa? Rasulullah pernah menyampaikan, ini ada hadis yang agak panjang ya. An Thauban qala Rasulullah SAW, yusikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Faqala qail wa min qillatin nahnu yawma id qal bal antum yawma idzin katsirun walakinnakum ghutaun ka ghutsa'is sayl wal yanzi'anna Allah min sururi aduwikumul mahabata minkum wa la yaqdhifanna Allah fi qulubikumul wahn. Faqala qail ya Rasulullah wa mal wahn qala hubbud dunya wa karahiyatul maut rawahu Abu Dawud wa Ahmad. Nah, biar enak kita lihat terjemahannya. Jemaah sekalian, Rasulullah pernah menyampaikan sebuah hadis dari Thauban. Rasulullah mengatakan umat-umat, maksudnya umat-umat ini umat di luar umat Islam, berarti non-Muslim, hampir saja mengerumuni kalian sebagaimana orang-orang yang kelaparan mengerumuni sebuah hidangan lezat. Jadi kita ibarat hidangan makanan di atas meja, kemudian orang-orang atau umat lain itu berada di kursi-kursi yang ada di mengelilingi meja. Ya kayak mau buka bersama, kita hidangannya. Ya, mau buka bersama kita adalah hidangannya, umat lain yang siap menyantap hidangan itu. Kira-kira hebatan mana yang menyantap atau hidangannya? Hebatan yang menyantap, dia boleh mengambil kolak, dia boleh mengambil ayam bakar, dia boleh mengambil sate. Si sate, si ayam bakar nggak bisa milih yang mau ngambil siapa. Nah, Rasulullah menggambarkan seperti itulah kondisi kaum muslimin nanti. Ya, dia
Dia penampilannya cantik, menu makanan kan menarik gitu. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain, cuma jadi santapan orang lain. Kira-kira begitulah gambaran Rasulullah. Ya, sedihnya Rasulullah kalau menceritakan, menggambarkan sesuatu pasti terjadi. Bukan kayak kita menggambarkan saya nanti kita kemudian dikeroyok, banyak tapi dikeroyok karena banyak tapi kayak buih. Buih itu kalau di laut kan nggak bisa ngapa-ngapain. Ombak kemana dia ikut. Ya. Kayak kehidupan kaum muslimin kebanyakan juga seperti itu. Paling banyak. Tapi mereka ikut saja diombang-ambing oleh apapun yang ada di sekitarnya. Dia tidak punya jati diri, dia tidak punya pegangan kuat. Namanya juga buih. Rasulullah gambarkan Allah benar-benar mencabut kehebatan kalian dari dada-dada musuh kalian. Dan Allah lemparkan ke dalam hati-hati kalian sifat wahan. Kenapa kita banyak tapi nggak berkualitas, nggak punya kekuatan? Karena kehebatan kita yang Allah tanamkan di dalam dada musuh-musuh Allah itu dicabut. Jadi kita nggak hebat lagi di mata musuh. Cemen, kaum muslimin sekarang cemen. Beda zaman Muhammad. Zaman Muhammad hebat, zaman sekarang enggak. Kemudian yang kedua, di dalam dada kita ada penyakit namanya wahan. Apa itu wahannya Rasulullah? Cinta dunia dan takut mati. Jadi ketika kemudian kita sudah cinta dunia dan takut mati, ya, itulah yang ada. Dan peristiwa di Hunain juga menggambarkan seperti itu. Ketika semua urusan dihitung berdasarkan keduniaan. Ciri-ciri orang sudah cinta dunia apa jemaah sekalian kira-kira? Ketika kemudian kadang ada pikiran dalam pikirannya, kalau cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Artinya boro-boro yang halal susah amat, cari yang haram aja susah, sehingga akhirnya orang tidak penting lagi untuk menilai dari sumber seperti apakah rezeki yang kita dapatkan. Dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan penghidupannya. Yang ada dalam pikirannya adalah dunia, dan dunia. Prioritasnya adalah keduniaan. Kalau dia sudah punya harta atau dunia, maka dia akan pegang erat. Enak saja cari harta susah. Dikit-dikit infak, dikit-dikit infak. Nah, jemaah sekalian, itu yang banyak terjadi di kalangan kita ketika kemudian kita sudah hubud dunia wa karahiyatul maut. Berbeda dengan orang-orang yang ketika berjuang yang dicari adalah kematian. Seperti di perang Mu'tah, orang-orang Eropa bingung. Dia berperang dengan orang yang cari mati. Nah, orang berperang cari mati itu kan repot sekarang, cuma sekalian. Ini orang lain ketakutan, begitu takutnya, dan itu menjadikan mereka menang. Dan peristiwa Hunain itu memberikan pelajaran besar buat kita bahwa jumlah itu nggak ngefek sebenarnya. Ya, jumlah itu tidak ngefek secara langsung. Tapi yang ngefek secara langsung adalah soal kualitas. Tentu yang diharapkan jumlahnya banyak, kualitasnya bagus. Sudah jumlah sedikit, kualitasnya cemen. Udah nggak dapat apa-apa sudah. Ya. Itu dibuktikan juga dalam peristiwa Uhud. Ketika kemudian pasukan Rasulullah ya, tergiur dengan godaan dunia, godaan harta itu, maka mereka juga akhirnya kalah. Bagian terakhir dari peristiwa Hunain, dan saat kemudian mereka sudah memenangkan pertempuran itu, jemaah sekalian, didapatkanlah harta yang sangat banyak.
Orang dulu kalau berperang itu bawa harta. Kenapa bawa harta? Karena mereka itu kan butuh logistik. Kalau berperang biasanya ya bawa sapi, bawa kerbau, bawa ternak. Karena kalau berperang kayak Rasulullah dari Madinah ke Mekah, emang di jalan puasa? Kan enggak. Di jalan butuh makan. Lah dulu kan enggak banyak warung kayak zaman sekarang. Jadi memang bawa logistik di sekali. Logistiknya ya binatang ternak. Ya nilainya banyak. Sehingga kalau menang biasanya ya dapat ternaknya juga. Hanya saya kadang bingung ya. Kayak waktu penaklukan Konstantinopel itu pasukan Muslim 200.000. Al-Ikhwan kalau ada kerja bakti nyiapin nasi bungkus untuk 100 orang kan ribet. Nah itu nyiapin nasi bungkus pagi, siang, sore untuk 250.000 orang. Gimana masaknya? Kan berarti bawa alat masak. Ribet lah pokoknya. Dulu belum ada catering. Bisa pesen. Ini membayangkan zaman dulu begitu ribetnya ya. Tapi hebat. Nah, kemudian dapatlah banyak ghanimah, kemudian Rasulullah bagi-bagi ghanimah itu. Ternyata semua ghanimah itu dibagikan kepada orang Mekah saja 2.000 orang. Yang baru masuk Islam. Orang-orang dari Madinah, orang-orang Ansar langsung bilang, nah tuh, Muhammad ketemu dengan saudaranya. Kita nggak dikasih yang jauh-jauh datang ke Mekah. Dan gunjingan itu ada. Teman sekalian, para sahabat yang disebut sebagai kurun terbaik, itu kadang-kadang masih ada perasaan begitu. Apalagi kita. Saya tidak ingin membenarkan perasaan itu. Tapi kalaupun ada, ya memang manusiawi. Tapi jangan lama-lama. Karena kalau itu dipelihara jadi penyakit. Nanti misalkan ini ada koperasi atau ada usaha, ya masjid misalkan, masjid kemudian bagi-bagi zakat atau bagi-bagi inilah sedekah ya ke orang-orang atau zakat fitrah dibagi-bagi. Tiba-tiba ada yang nggak dapat. Oh, panitia yang dikenal aja yang dapat. Kadang-kadang kan suka begitu. Atau kita sebagai amil yang lain dapat. Misalkan bawa pulang, ya kalau zakat itu kan amil boleh dapat ya 1/8 atau 12,5%. Boleh kalau zakat mal. Zakat fitrah enggak. Jadi kalau zakat mal itu 1/8 bagiannya buat amil boleh. Kemudian ada yang kelupaan, jadi kasih. Ya kadang ada perasaan begitu, karena terjadi juga di peristiwa ini. Bukan Nabi udah mudik pulang kampung ketemu saudara-saudaranya, ya orang Quraisy dikasih saudaranya saja. Dan itu jadi pergunjingan. Orang-orang dari Madinah, mayoritasnya orang-orang Ansar itu menggunjing seperti itu. Gunjingan itu didengar oleh Rasulullah. Nah, dikumpulkanlah orang-orang Madinah. Rasulullah bertanya kepada orang Madinah, wahai orang Madinah, harta itu adalah sesuatu yang kalian sukai, tapi sesungguhnya penduduk langit dan Allah tidak sukai. Harta itu aku berikan kepada orang Mekah, karena mereka baru masuk Islam, agar mereka hatinya lebih terikat dengan Islam. Nah kalian kan sudah berislam lama, nggak perlu lagi, karena harta itu sebetulnya sesuatu yang hina buat kalian. Apakah kalian nggak cukup pulang ke Madinah nanti membawa Rasulullah bersama kalian? Nah ini bedanya kita dengan para sahabat. Para sahabat mungkin salah tapi diingetin langsung sadar. Begitu diingatkan begitu nangis di masalah. Ya Allah, iya nikmat terbesar adalah ketika mereka hidup bersama Rasulullah. Dan Rasulullah mudik bukan kemudian kembali ke kampung dan gak balik lagi. Ya ada arus mudik, ada arus balik. Ketika balik pun Rasulullah memilih tetap bersama
para sahabat dari Madinah, itu artinya Rasulullah lebih mencintai orang-orang Madinah waktu itu daripada yang di Mekah. Para sahabat tersadar, menangis dan merasa bahagia, bangga karena tetap pulang bersama Rasulullah SAW. Jangan sekalian, itulah yang terjadi dalam peristiwa Hunain. Allah berikan teguran keras ketika kita merasa ujub dan bangga dengan kehebatan, kebanyakan jumlah yang banyak dari kita. Yang kedua, Allah juga tegur para sahabat yang kemudian merasa sakit hati, dalam tanda kutip sedikit sakit hati terkait dengan pembagian ghanimah. Yang waktu itu satu pun dari Madinah tidak dapat. Sempat berprasangka buruk terhadap Rasulullah. Dan Rasulullah ingatkan bahwa ya soal dunia itu soal hina buat orang-orang yang beriman. Maka jangan apa istilahnya, jangan genggam harta atau dunia itu di hati. Cukup di tangan saja. Saatnya harus dilepas, lepas saja. Ini kalau harta itu di hati berat sama sekalian. Ya. Karena hatinya sudah berisi harta. Kalau hati isinya sudah harta sama sekalian, maka dia akan pegang sedemikian kuatnya dan akan susah melepasnya. Begitu kemudian Allah ambil, ada sedikit masalah, ada sedikit, apalagi kayak pandemi begini, hampir semua perusahaan bangkrut. Itulah yang terjadi dengan orang-orang yang tidak beriman. Kayak di Korea, kayak di Jepang, begitu pandemi itu berapa banyak orang yang bunuh diri, ketika kemudian merasa yang sudah sekian lama diusahakannya tiba-tiba lenyap. Dan inilah kehebatan dari kaum muslimin untuk segera kembali kepada apa yang Allah perintahkan, bahwa semua adalah pemberian Allah. Kemenangan, kesuksesan adalah mutlak pemberian dari Allah dan kita tidak berhak untuk sombong. Yang kedua, Ramadan tetap harus menjadi sesuatu yang menjadikan kita tetap bersemangat. Nggak perlu loyo, nggak perlu lemah dan lain-lain. Di luar panas, kalau siap ya panas. Kalau ingin nggak panas malam. Kemudian atas nama itu kita menjadi lemah, tidak produktif, tidak bisa banyak melakukan kerja-kerja atau karya yang benar. Yang ketiga, teman sekalian, ya, terkadang jumlah yang banyak justru menjadikan kita lalai. Jumlah yang banyak dari kaum muslimin kadang-kadang membuat kita lalai, dan betapa banyak kemudian justru kemenangan itu Allah berikan kepada jumlah yang sedikit. Al-Quran menjelaskannya dengan istilah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan, kuncinya biiznillah. Betapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang besar. Kuncinya apa? Biiznillah. Maka dari itu buku ini juga bagian dari akhir-akhir Ramadan. Keridhaan Allah lah yang kita cari. Maka kita akan bisa melampaui batas-batas yang secara kemanusiaan tidak memungkinkan bagi kita untuk melakukannya. Itulah hakikat dari takwa itu. Dan takwa itulah buah dari berpuasa di bulan Ramadan. La'allakum tattaqun. Ketika kemudian ridho Allah yang kita cari. Apa yang Allah ridho kita lakukan, apa yang Allah tidak ridho tidak kita lakukan. Dan kepada orang-orang yang bertakwa inilah Allah janjikan banyak hal. Yang pertama, yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah janji kepada orang-orang yang ridho kepada Allah yang bertakwa akan dijadikan urusannya itu yaj'al lahu makhraja. Yang pertama, tiap persoalannya akan diberikan jalan keluar. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah janjikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau kita jadi mohon maaf karyawan atau pegawai kan rezekinya bisa disangka. Disangka tanggalnya, kan ketahuan tuh gajian tanggal berapa. Kalau orang bertakwa ya, itu rezekinya tidak disangka-sangka tanggalnya. Gajian tanggal 25, tapi tanggal 20 Allah kasih rezeki saja. Ada orang lewat kasih rezeki gitu ya. Jadi kalau orang bertakwa begitu, tidak pernah disangka tanggalnya. Yang kedua, tidak pernah disangka jumlahnya. Kalau gajian kan udah ketahuan jumlahnya.
Benar ya? Kalau orang bertakwa, jumlahnya nggak disangka-sangka. Allah masih rezeki gajian mas sekitar 5 juta, tapi rezekinya bisa 25 juta. Selama itu yang dihalalkan nggak apa-apa. Yang kedua, yang ketiga tidak disangka sumbernya. Ya kalau kita hanya mengandalkan rezeki gajian kan sumbernya jelas dari rekening perusahaan. Kalau ini bisa dari rekening siapapun. Ya, Allah tidak perlu menunggu bank buka. Ya, kalau kita mau gajian kan transfernya nunggu bank buka. Tapi kalau Allah terserah mau jam berapapun ya, Bang Allah buka terus soalnya. Nah, ini yang kedua, yang ketiga dahsyatnya orang-orang beriman yaitu ya ja'alahu min amrihi yusra. Semua urusannya akan dibikin mudah oleh Allah. Nah, kalau Allah sudah bikin mudah, maka semuanya akan menjadi mudah. Dan ini buah yang Allah janjikan buat orang-orang yang berpuasa. Tentu yang berpuasa ya bersungguh-sungguh. Terima sekalian, rahimahullah. Semoga peristiwa Hunain tadi dapat kita ambil pelajarannya dan semoga kita benar-benar menjadi orang yang selalu mencari ridha Allah, selalu menjadikan Allah di atas segalanya, selalu menjadikan Allah motivasi kuat kita, dan kita tidak menjadi orang-orang yang merasa ujub dengan kehebatan, dengan kemampuan, dengan kedudukan yang kita miliki. Karena begitu kita sudah mulai ujub, maka peristiwa Hunain bisa saja terjadi kepada diri kita. Allah berikan kekalutan yang besar, dan disitulah kita akan kalang kabut menghadapi persoalan tersebut. Semoga bermanfaat. Semoga Ramadan menjelang akhir hari ini kita tetap dengan stamina yang kuat, sebagaimana Rasulullah tidak pernah menundukkan stamina ibadah kita, dan semoga kita melewati akhir Ramadan ini mendapatkan predikat takwa yang Allah janjikan kepada kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.